jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Ini loh yang mau saya konfirmasi, karena saat ini kan semuanya lagi memperbincangkan mengenai isu krisis pangan. Belum selesai ngomongin isu krisis pangan, ada fenomena lain lagi yaitu food loss dan juga food waste. Kok bisa yang satu krisis pangan, yang satu buang-buang makanan? Nah, bersama saya sudah ada Mas dosen. Ini dosen yang kayaknya lebih muda dari saya, makanya saya panggilnya Mas dosen nih. Ada Mas Galih ya, dari UAJY pastinya. Betul. Yang hari ini kita akan ngomongin mengenai food loss dan juga food waste. Emang ada bedanya Mas, food loss dan juga food waste ini? Oke, kalau dari namanya saja kan food loss itu berarti kehilangan makanan ya, kalau Betul. secara kita jembreng terjemahkan. Kalau food loss itu sebenarnya kita berbicara pada kehilangan bahan pangan. Jadi sesuatu yang belum diolah, belum kita masak, kemudian itu sudah tersortir. Mungkin kalau saya boleh beri contoh, ketika kita ke supermarket, pastikan kita mendapatkan buah atau sayur yang sudah bagus gitu ya. Yeah. Tetapi kalau kita lihat di belakang supermarket, itu kan ada namanya proses sortir. Yeah. Nah, ketika penyortiran sayur itu untuk mendapatkan grade A, pasti nanti ada banyak bagian sayur yang dibuang. Nah, itu yang kita sebut dengan food loss. Tetapi nanti kalau food waste itu ketika kita sudah makan, habis makan bakso, kemudian tidak habis, kemudian dibuang, nah itu kita sebut dengan food waste. Jadi makanan yang mungkin kita ambil berlebih kemudian kita buang, itu nanti kita sebut dengan food waste. Jadi kalau food loss itu masih di bahan makanannya, seperti itu. Oh, jadi pembedanya adalah yang satu masih bahan makanan Betul. yang belum terolah, yang satu sudah terolah, Ya, begitu ya. betul. Kemudian yang satu dibuang karena banyak faktor, yang satu dibuang ya biasanya karena nggak habis, lupa menghangatkan, ya dia betul. menjadi dingin kayak mantan. Nah itu kemudian buang aja. Betul. Nah kalau food loss sendiri itu berarti faktornya macam-macam ya? Betul. Karena food loss itu kan rantainya panjang, Mbak. Mulai dari ketika petani memanen, itu pasti sudah ada yang terbuang. Misal ya, kita kan kalau panen kubis, ya kita ambil yang kubis karena banyak di mana-mana ya, Iya, kalau di betul. Jogja pecel lele pasti pakai kubis. Iya. Nah, itu kan pertama ketika petani manen itu kan tidak semerta-merta sudah putih bersih. Pasti banyak bagian-bagian luar yang dimakan ulat, kemudian yang mungkin busuk karena kena serangan hama atau jamur, itu pasti disortasi terlebih dahulu oleh petani. Ya. Kemudian dibawa ke pengepul, nanti pengepul juga mulai menggrading A, B, C, D, seperti itu ya. Jadi nanti yang biasanya grade A kita masukkan supermarket, grup B kita buang ke pasar besar, nanti grup C itu biasanya ke warung-warung sayur. Nah, di situ pun nanti sudah mulai ada proses sortasi lagi, Mbak. Belum nanti kalau misalnya sampai di kios sayur ya, kalau kita mengamati di kios sayur yang pinggir jalan aja, itu pasti nanti kita kalau di tempat sampah akan melihat banyak hasil sortasi lagi. Karena kan transport misalnya dari daerah penyuplai itu kan pertanian biasanya dingin. Ya. Terus naik mobil, sistem distribusi kita kan masih pakai bak Ya. terbuka, kena matahari, kena hujan, kemudian sampai di warung, pasti pihak warung juga akan tetap Sortir. mensortasi lagi. Ya. Nah, itu sudah cukup banyak, sudah cukup panjang food loss yang terjadi seperti itu. Belum nanti kita sampai rumah, Mbak. Ya. Kan tidak mungkin kita langsung cuci, masak. Betul. Pasti kita sortir Pilihin lagi. lagi. Ya, oh ini ada kena hitam-hitam mungkin karena efek terbentur di mana, kemudian jelek terus kita buang. Jadi memang kalau untuk food loss ini memang konsentrasinya lebih banyak karena supply chain-nya itu mulai dari petani panen sampai dengan tangan konsumen, itu pasti terjadi dinamika food loss ini, Mbak. Seperti itu. Nah, kalau food loss ini kan berarti tadi bahan. Artinya misalnya selain sayur ada yang lainnya, misalnya buah itu juga food Betul, loss ya. buah, kemudian daging, ya. dan juga bahan-bahan kering seperti tepung kayak gitu juga kan. Itu Ya kayak tepung terigu kan Iya, biasa iya. kita ayak, sisanya kita buang ya, yang Betul, sudah betul. mulai menggumpal itu juga termasuk food loss sebenarnya. oh gitu. Jadi yang masih bahan itu Bahan, tadi. betul. Kalau misalnya nih saya jadi penasaran, di petani ada petani sayur, buah, ada juga petani padi begitu. Ya. Ini kan kemarin cuaca juga lagi luar biasa, tiba-tiba angin, kemudian padi jadi rubuh, gagal panen, itu termasuk food loss nggak? Betul, Mbak. Karena kan dia sudah istilahnya, apalagi kalau dia sudah siap panen, kemudian kena banjir gitu ya, otomatis kan misalnya 1 hektar kebanjiran ya,
ya sudah itu yang akan memperparah krisis pangan kita. Harusnya dia bisa panen bertonton, tetapi karena banjir ya sudah hilang gitu aja, loss gitu aja, seperti itu. Nah, bahayanya food loss apa ini? Kalau food waste ini kan sering kita dengar ya, bahkan untuk karena dia dibuang masih beberapa membuangnya dalam plastik gitu, sehingga ada gas yang berbahaya mempengaruhi bumi. Nah, kalau food loss sendiri ini bahayanya apa? Sebenarnya prinsipnya sama, karena kan dia juga material organik, akan menghasilkan gas metan ketika dibuang, kemudian terfermentasi seperti itu. Jadi prinsipnya sama, tetapi food loss ini lebih mengancam pada ketersediaan pangan, Mbak. Karena kan bahan makan Jadi ketika misal bencana banjir di satu daerah, misalnya Delanggu itu terkenal dengan produsen padinya, kemudian kena banjir, otomatis nanti akan terjadi kelangkaan beras yang terjadi di Jawa seperti itu. Kalau pemerintah tidak menyiapkan cara untuk menyokong seperti itu. Jadi kalau food loss ya ke lingkungan sama aja ya dengan food waste, dia akan berfermentasi, kemudian menghasilkan CO2, kemudian gas metan, kemudian itu akan mempengaruhi iklim, tetapi mungkin kita lebih concern pada nanti kesulitan bahan pangan. Makanya kayak cabai itu kadang-kadang bisa harganya mahal melebihi emas, kadang-kadang bisa murah. Nah, ketika murah itu biasanya food loss-nya akan banyak sekali. Karena kan ya udah nanam susah-susah, panen harganya kok cuma 15.000 per kilo, dibuang aja. Itu nanti pada waktu beberapa bulan kemudian dia akan naik karena stoknya jadi menipis seperti itu. Jadi lebih ke bahaya krisis pangan ketika food loss itu terus terjadi gitu ya. Kalau kemudian pencegahannya yang bisa dilakukan apa sih? Nah, kalau mungkin saya akan cerita di tingkat konsumen saja ya, Mbak. Ya, karena kan kalau mau pertanian itu sudah bisnis seperti itu kan. Di tingkat konsumen itu yang pertama perilaku kita sih sebenarnya. Yang pertama adalah bijak dalam berbelanja. Bukan berarti ketika kita lihat apel lagi diskon, kemudian kita beli 5 kilo gitu ya, padahal yang tinggal di kosan mahasiswa cuma sendiri. Kan tidak mungkin dia menghabiskan. Dalam proses waktu itu nanti kan pasti akan ada ya banyak yang terbuang. Satu itu. Kedua adalah pola penyimpanan buah dan sayur. Bukan berarti kita punya kulkas aman, Mbak. Tidak semua buah bisa disimpan dalam kulkas. Contoh, dan tetap ada umurnya kan, nggak selama apapun gitu. Contoh pisang. Pisang itu haram hukumnya kita simpan dalam kulkas. Nggak boleh ya justru. Karena nanti dia akan rusak. Istilahnya chilling injury. Jadi ketika dia tidak cocok. Jadi kalau di penelitian itu sudah ada buah A itu disimpan dalam rentang suhu sekian. Kalau pisang kita masukin kulkas pasti langsung coklat. Ketika sudah coklat pasti kita nggak mau makan karena kan buah itu sudah rusak seperti itu. Alpukat kita beli di supermarket gitu ya. Itu kan kalau alpukat kita beli biasanya masih agak mentah ya. Ketika kita taruh di rumah biasanya orang bilang diperam dulu. Nah, itu adalah proses pemasakan. Dalam proses pemasakan itu kalau kita langsung masukkan kulkas, berhenti dia. Dan jadinya buahnya nggak matang dan kita nggak makan dan jadi food loss lagi. Seperti itu. Jadi pola konsumen kita yang harus kita mulai cek lagi. Kalau kita lihat di supermarket buah itu di display di kulkas, berarti ini sampai rumah kita taruh di kulkas. Kalau memang buah itu cuma taruh di rak biasa, berarti kita simpannya di rak biasa. Seperti itu sih gampangnya. Simpelnya seperti itu, Mbak. Tips sederhananya gitu. Dimana kita beli misalnya di supermarket tadi ya di displaynya di suhu ruang supermarket ya di situ. Tapi kalau kita beli memang di kulkas ya nggak apa-apa kita simpannya di kulkas. Ya kayak apel, jeruk, terus buah beri-berian, strawberry, blueberry, tapi bukan BlackBerry HP ya. Itu pasti kita akan menemukan dalam kulkas. Itu baiknya sampai rumah kita masukin kulkas gitu ya. Tapi kalau memang kayak pisang, alpukat, itu buah-buah yang memang tidak bisa suhu dingin, pasti supermarket akan taruh di luar tanpa kulkas. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ya, saya pernah dengar Indonesia juga disebut sebagai salah satu negara yang punya rankingnya cukup tinggi. Ini tidak membanggakan ranking tinggi ini, ranking utamanya ini karena membuang makanan. Ini yang termasuk food loss atau food waste? Kalau dari data statistik yang saya baca itu gabungan semua. Jadi kan kalau isu sampah, apalagi di kota Jogja itu kan sudah hanya menerima sampah organik. Nah kan sampah organik itu kan bisa kita simpulkan sebagai
bagian dari food loss dan food waste kita. Ya kan, misalnya kita buang buah, kita buang sayur, buang daging, kemudian buang makanan gitu kan, itu berarti kan menjadi gabungan semua antara food loss dan food waste seperti itu. Jadi ya memang karena itu yang pertama kita peringkat tinggi karena pengolahan pertanian kita juga belum maju, Mbak. Jadi bagaimana caranya kita menanam yang baik sehingga food loss itu bisa dikelola. Kemudian pola distribusi bahan pangan kita juga belum menggunakan alat-alat distribusi yang memadai. Misalnya ya contoh sederhana, kita biasa lihat mobil pickup terbuka lalu lalang bawa kubis, bawa wortel, padahal seharusnya kan tidak boleh. Ya kan, kena paparan panas, debu, hujan, kehujanan, itu nanti sampai itu menyebabkan produk menjadi rusak dan akan menjadi loss. Banyak yang dibuang itu tadi. Betul. Sama kalau food waste ya kebiasaan kita ya, kalap gitu ya, lihat misalnya ke restoran Auce ya, all you can eat gitu kan, wah lihat ngambil semua, ternyata kapasitas lambungnya nggak cukup, Mbak. Dibuang. Seperti itu sih. Jadi memang masyarakat kita masih butuh banyak edukasi untuk lebih bijak dalam food loss dan food waste ini. Ya, jadi tadi kalau saya simpulkan dari Mas dosen tadi menyampaikan pastinya banyak masukan juga untuk pemerintah gitu. Betul. Ya, dari sudut pandang akademisi. Tapi juga kita nggak nunggu pemerintah sampai bergerak tanpa kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Makanya dimulai dari rumah kita masing-masing, coba dicek di masing-masing kulkasnya masih ada nggak itu tomat separuh yang udah mulai kering membusuk di bagian penyimpanan telur. Biasanya ada bawang bombay separuh yang kisut nggak kepake juga. Betul. Ini nih hal-hal sederhana yang bisa kita lihat. Apel udah kisut banget, itu juga nantinya kebuang gitu ya. Betul. Jadi memang harusnya adalah berbelanja dengan bijak secukupnya dan dihabiskan dulu, kemudian kita baru beli lagi. Jangan sampai kalap dengan diskon dengan promo itu harga tadi ya. Murah, tulisan merah gitu ya. Ya. Dan itu akan dampaknya akan terasa ya kalau setiap rumah tangga melakukan gerakan yang sama. Betul nggak Mas dosen? Betul. Jadi memang untuk pengurangan sampah organik itu memang asalnya dari rumah tangga paling besarnya. Kemudian nanti sampah berkurang, kemudian ketika kita hemat gitu ya, misalnya kita ambil butuhnya apel cuma 3, kita ambil 3. Dengan kita ambil 5 kan sebenarnya 2 itu bisa kita berikan ke orang lain yang memang membutuhkan juga. Seperti itu ya. Jadi kita lebih pada sharing makanan gitu ya. Kalau kita lihat sampai di etalase kosong, ya bukan berarti laris juga. Berarti kan jangan-jangan nih ada yang aji mumpung murah dihabisin gitu ya. Terus pada akhirnya ya sudah terbuang sia-sia seperti itu. Iya. Nah itu tadi untuk masyarakat, tadi sekali lagi kita mau bareng-bareng bergerak, nggak usah nunggu. Tapi tentu saja masyarakat bergerak bagaimanapun tetap butuh dukungan dari pemerintah. Kalau dari sudut pandang akademisi, apa masukannya untuk pemerintah? Karena ini hal yang kayaknya nggak bisa dianggap remeh ya, food loss dan food waste. Betul. Kalau masukan untuk pemerintah memang ini ya, tapi bagaimana cara penyuluhan ke para petani, kemudian para tengkulak, karena kan jalur perdagangan komoditas kita masih ada petani, kemudian tengkulak, untuk pengolahannya, ya. Pengolahan bagaimana cara panen, kemudian perawatan selama panen supaya tidak terlalu banyak bahan yang dibuang, kemudian alur distribusinya itu harus diketahui cara yang baik gitu ya, supaya jangan sampai banyak nanti sortir di petani, sortir di tengkulak, sortir di kios sayur, sortir itu. Jadi bagaimana caranya kita mensosialisasikan kepada pelaku-pelaku usaha itu supaya bagaimana menanganinya dengan baik supaya tidak ada yang hilang gitu loh, Mbak. Jadi nanti mungkinkah teori pasca panennya seperti apa, ya penyimpanannya seperti apa, distribusi yang baik seperti apa, seperti itu. Kalau dari Atma Jaya sendiri pernah nggak terjun langsung ke masyarakat mengenai mengedukasi mengenai food loss ini, mengenai food waste ini gitu? Kita sih sudah banyak beberapa kali melakukan ya, tetapi kita lebih pada pengolahan waste-nya gitu ya. Misalnya kita pengolahan sampah buah, kulit buah itu kan sebenarnya masih, atau buah-buah yang sudah tidak termakan kita olah menjadi ekoenzim. Kita memang itu sudah food loss, tetapi kan
itu masih kita bisa olah menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu ya. Ya. Nanti ekoenzim bisa kita gunakan untuk pembersih, kemudian untuk pupuk tanaman seperti itu. Jadi kalau kita lebih pada menyasar pada nanti, oh ini kalau ada waste, ya kita olah seperti ini, seperti itu. Ya, ya. Berarti sekarang terakhir nih, pesan untuk yang sedang menyaksikan, apa yang bisa kita lakukan agar food loss dan juga food waste ini bisa kita kurangi, karena ini menjadi tanggung jawab kita juga gitu. Betul. Jadi pesan saya, kita harus mulai bisa mengukur diri, kemampuan diri kita. Oh, saya butuhnya beli bawang bombay 1 aja cukup untuk seminggu. Ya sudah, kita beli 1. Jangan nanti tergiur karena harga murah, terus kita beli 2, terus nanti yang kemasak cuma 1, yang 1 dibuang sia-sia. Ya, itu kan menjadi sebuah food loss juga. Jadi saya mengajak konsumen supaya kita lebih bijak dalam berbelanja, pengadaan bahan itu supaya tidak terjadi food loss yang terlalu besar seperti itu. Itu aja udah gerakan yang cukup besar karena kan konsumen Indonesia kan orang butuh makan kan banyak ya Mbak. Betul. Nah itu dari situ gerakan sudah mulai, nanti pasti akan berdampak cukup besar seperti itu Mbak. Dan harus segera dimulai ya. Ya, ini jangan cuma betul. jadi wacana. Saat ini juga kalau Anda menyaksikan, langsung kita mulai untuk lebih bijak mengkonsumsi, bijak berbelanja juga. Betul. Sehingga nggak ada lagi food loss. Kalaupun ada ya sangat kecil lah, kita minimalisir. Terima kasih sekali untuk Sama-sama. obrolan yang menyenangkan ini. Pastinya jangan tergoda dengan promo-promo. Ya. Itu hal yang penting untuk saya, terutama sebagai ibu-ibu. Terima kasih, sampai jumpa lagi tentu saja hanya di Konfirmasi. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu.